刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut di mana Lindong bersiap menghadapi tantangan dari Master Moluo. Lindong telah menyiapkan 3 kekuatan dahsyat yang Lindong miliki. Lubang hitam pelahap, tirai cahaya batu leluhur, dan formasi alam semesta kuno meluas hingga puluhan ribu kaki dan tampak seperti benteng raksasa di langit dunia petir. Setelah siap, Lindong pada akhirnya segera meminta Master Moluo untuk segera melancarkan serangannya. Di hadapan pertahanan itu, Moluo melayang dengan tenang sementara cahaya merah sepanjang 10.000 kaki berputar di sekeliling tubuhnya seperti lautan api. Moluo dengan tenang mengakui bahwa kemampuan Lindong sangat luar binasa karena mampu membangun pertahanan sekuat itu meskipun baru berada di tingkat awal kehidupan mendalam. Namun Moluo juga menjelaskan bahwa pertahanan itu tetap tidak akan mampu menghentikannya. Sesaat kemudian, mata Moluo menjadi muram dan suhu di seluruh ruangan langsung meningkat tajam. Dengan satu gerakan sederhana, Moluo menjulurkan jari dan menekannya ke udara kosong. Seketika dunia seolah meledak dan energi petir yang sebelumnya memenuhi wilayah luas tersapu oleh kekuatan Yuan yang sangat panas dan ganas. Cahaya merah raksasa yang melingkar di sekitar Moluo bangkit seperti naga api yang baru terbangun. Selanjutnya, cahaya merah itu melesat maju setelah Moluo dengan tenang memerintahkannya untuk menghancurkan pertahanan Lindong. Cahaya merah itu melesat begitu cepat hingga dalam sekejap sudah muncul di depan formasi alam semesta kuno milik Lindong. Kemudian cahaya itu menabraknya dengan kekuatan seperti meteor jatuh. Ledakan besar mengguncang dunia guntur ketika cahaya merah menyebar seperti magma dan memenuhi langit. Formasi alam semesta kuno bergetar keras sambil melepaskan gelombang kekuatan penghancur yang mencoba menghancurkan energi merah tersebut. Namun kali ini kekuatan penghancur itu tidak mampu menahan serangan karena energi dalam cahaya merah terlalu padat dan mengerikan. Tidak lama kemudian retakan mulai muncul di seluruh formasi dan dalam waktu belasan nafas saja formasi itu akhirnya pecah berkeping-keping. Ini adalah pertama kalinya formasi alam semesta kuno milik Lindong dihancurkan sejak Lindong memperolehnya. Kekuatan seorang ahli tingkat samsara benar-benar menunjukkan kedahsyatannya. Namun cahaya merah itu tidak berhenti dan langsung menghantam pertahanan kedua, yaitu penghalang yang dibentuk oleh batu leluhur. Yan yang pada saat ini berdiri di atas batu leluhur memancarkan cahaya putih lembut yang berubah menjadi dinding cahaya kokoh setinggi puluhan ribu kaki. Walaupun batu leluhur belum pulih sepenuhnya, ia tetap berusaha menahan serangan itu. Cahaya merah akhirnya menabrak penghalang tersebut dan ledakan keras kembali mengguncang ruang. Penghalang itu mulai redup dengan cepat hingga akhirnya hancur, sementara cahaya batu leluhur juga melemah dan kembali ke tubuh Lindong. Pada akhirnya pertahanan kedua Lindong pada saat ini benar-benar runtuh. Melihat 2 lapisan pertahanannya dihancurkan dengan mudah, mata Lindong seketika memerah. Namun Lindong tidak mundur dan justru menggeram seperti penjudi yang mempertaruhkan segalanya. Lapisan pertahanan terakhir berupa lubang hitam raksasa berputar semakin cepat ketika cahaya merah kembali menyerang. Lubang hitam itu melepaskan kekuatan pelahap dengan seluruh kekuatannya, terus melahap energi panas yang berasal dari cahaya merah. Kedua kekuatan itu pun bertabrakan dan terjebak dalam kebuntuan singkat. Namun Lindong segera merasakan bahwa kekuatan pelahapnya mulai melemah karena energi dalam cahaya merah terlalu besar untuk ditelan sepenuhnya. Perlahan cahaya merah mulai menembus dari dalam lubang hitam hingga akhirnya lubang hitam itu mencapai batasnya. Setelah beberapa saat, ledakan keras terjadi dan lubang hitam itu hancur berkeping-keping. 3 lapisan pertahanan kuat Lindong pada akhirnya benar-benar musnah. Tubuh Lindong kini langsung menghadapi cahaya merah yang tersisa dari serangan Moluo. Moluo dengan tenang menyatakan bahwa Lindong sudah kalah. Namun Lindong menolak menyerah dan Lindong meraung keras sebelum akhirnya cahaya hijau terang meledak dari tubuhnya ketika 35 tato naga hijau muncul. Tato naga itu dalam waktu sekejap langsung berputar di sekeliling Lindong. Dengan keberanian nekat, Lindong justru maju menyerang dan menabrakkan tubuhnya langsung ke sisa cahaya merah tersebut. Ledakan besar kembali mengguncang langit dan tubuh Lindong terpental jauh sambil memuntahkan darah. Sementara itu 35 tato naga Lindong juga hancur berkeping-keping. Namun cahaya merah milik Moluo juga akhirnya habis setelah benturan tersebut.
Kaisar Petir yang menyaksikan kejadian tersebut tidak dapat menahan keterjekutannya karena Lindong benar-benar berhasil menahan serangan pertama Moluo. Lindong yang tubuhnya dipenuhi dengan darah berdiri kembali di kejauhan sambil menahan rasa sakit yang luar binasa. Meskipun terluka parah, matanya justru dipenuhi dengan kegembiraan karena ia tahu telah berhasil menerima satu serangan Moluo. Moluo juga memandangnya dengan sedikit terjekut lalu berkata bahwa serangan pertama telah menghancurkan semua kemampuan Lindong dan tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pertarungan dalam kompetisi seperti itu. Namun Lindong menatapnya dengan mata merah dan menolak menyerah di hadapan Moluo. Moluo akhirnya mengangguk dan kembali mengangkat tangannya. Cahaya merah baru muncul, bahkan lebih kuat dari sebelumnya dan diselimuti api yang berkobar. Tanpa ragu, Moluo mengirimkan cahaya merah raksasa itu menuju Lindong sekali lagi. Ia ingin melihat bagaimana Lindong akan menahan serangan kedua setelah kehilangan semua pertahanannya. Menghadapi serangan yang jauh lebih mengerikan itu, Lindong meludahkan darah dan tersenyum tipis. Lindong kemudian mengepalkan tangannya hingga sebuah simbol perak muncul di telapak tangannya. Meskipun berada di ambang kehancuran, Lindong tetap tidak berniat mengakui kekalahan bahkan di hadapan Moluo. Lindong pun segera melemparkan simbol perak di tangannya ke arah depan. Begitu simbol itu terlempar, cahaya perak meledak dan seluruh dunia guntur langsung bergetar hebat. Petir raksasa sepanjang ratusan ribu kaki menembus ruang dan muncul di hadapan Lindong, kemudian membentuk pertahanan seperti naga petir yang melindunginya. Tak lama kemudian, cahaya merah milik Moluo menghantam pertahanan petir itu dengan keras. Benturan dahsyat pun terjadi sehingga guntur menggema dan gelombang kejut yang terdiri dari petir dan api menyebar hingga ratusan ribu kaki. Kaisar Petir yang menyaksikan dari kejauhan segera menyadari bahwa Lindong telah memanfaatkan kekuatan dunia guntur. Sementara itu Moluo juga merasakan energi besar yang digunakan Lindong, sesuatu yang jauh melampaui kekuatan normalnya. Setelah cahaya petir dan api perlahan mereda, sosok Lindong kembali terlihat di depan Mulingsan dan yang lainnya. Tubuh Lindong memang penuh luka dan darah, namun serangan kedua Moluo ternyata tidak berhasil menjatuhkannya. Simbol perak di udara terus bergetar dan beresonansi dengan seluruh dunia guntur. Saat itulah Moluo akhirnya menyadari bahwa sumber kekuatan Lindong berasal dari kunci dunia guntur tersebut. Kaisar Petir juga menjelaskan dengan santai bahwa Lindong hanya beruntung mendapatkan kunci itu. Namun tak lama kemudian simbol perak tersebut tiba-tiba retak dan hancur sehingga Lindong menyadari bahwa kekuatan dunia guntur tidak lagi dapat digunakan. Kaisar Petir kemudian menjelaskan bahwa kekuatan tempat itu memang tidak cukup untuk melawan Moluo yang memiliki tingkat kekuatan setara dengannya. Oleh karena itu, menahan satu serangan saja tampaknya sudah menjadi batasnya. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum pahit karena kini Lindong harus menghadapi serangan ketiga tanpa perlindungan sebelumnya. Di sisi lain, Moluo juga menatap Lindong dan dengan nada yang lebih lembut bertanya apakah Lindong masih ingin menerima serangan ketiga. Lindong dengan keras kelapa menjawab bahwa karena semuanya sudah sampai sejauh ini, Lindong pada saat ini tidak mungkin menyerah. Moluo sebenarnya menyarankan agar serangan ketiga dibatalkan karena semua kartu andalan Lindong telah habis, namun Lindong tetap bersikeras meminta Moluo menyerang. Akhirnya Moluo kembali bersikap dingin dan menepati janjinya untuk tidak menahan diri. Api merah tua langsung melonjak keluar dari tubuhnya hingga suhu di sekitarnya meningkat tajam dan ruang pun mulai terdistorsi. Kaisar Petir segera menyadari bahwa Moluo menggunakan kekuatan simbol leluhur berkobar, sesuatu yang menurutnya terlalu berlebihan untuk menghadapi Lindong. Namun meskipun begitu, Moluo tetap melanjutkan dan mengatakan bahwa ia akan melindungi roh Yuan Lindong jika terjadi sesuatu. Api yang menutupi langit kemudian berkumpul dan berubah menjadi matahari api raksasa di atas kelapa Moluo. Ia memberi kesempatan terakhir pada Lindong untuk berubah pikiran, namun Lindong tetap menolak dengan penuh tekad. Karena itu, Moluo menghela nafas dan segera menggerakkan matahari api tersebut ke arah Lindong. Matahari raksasa itu menyapu dunia guntur dan menghancurkan petir di jalurnya, sementara energi dari simbol leluhur berkobar memaksa mundur seluruh kekuatan petir di sekitarnya. Lindong hanya mengangkat kelapa dan menatap matahari api yang mendekat dengan kekuatan mengerikan. Dalam sekejap, api raksasa itu menelan Lindong dan menciptakan lautan api luas yang membakar ruang di sekitarnya.
Melihat pemandangan itu, Kaisar Petir merasa Moluo benar-benar bertindak terlalu kejam. Mulingsan bahkan marah dan langsung menyerang Moluo menggunakan penutup peti mati kehidupan dan kematian, namun Moluo dengan mudah menahannya menggunakan penghalang cahaya. Moluo kemudian berkata bahwa semuanya sudah berakhir dan ia akan mengambil roh Yuan Lindong dari lautan api untuk kemudian memperbaiki tubuhnya di aula dewa api miliknya. Namun ketika Moluo hendak bertindak, Kaisar Petir tiba-tiba berseru kaget karena merasakan sesuatu yang aneh di dalam lautan api. Moluo juga merasakannya dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di dalam lautan api itu perlahan muncul sosok Lindong yang berjalan keluar dengan tenang, seolah api yang mampu membakar tingkat kematian mendalam menjadi abu tidak berpengaruh padanya. Mulingsan yang melihat kejadian itu juga pada saat ini seketika terjekut. Seluruh dunia guntur menjadi sunyi sementara langkah Lindong perlahan terdengar dari tengah kobaran api. Ketika Lindong akhirnya benar-benar keluar dari lautan api, terlihat cahaya merah terang menyelimuti tubuhnya. Di tengah cahaya itu terdapat sebuah tablet kuno merah tua sebesar telapak tangan yang memancarkan gelombang energi yang sama dengan kekuatan simbol leluhur berkobar. Moluo langsung menyadari bahwa tablet kuno itulah yang melindungi Lindong dari serangannya. Bahkan simbol leluhur api berkobar di dalam tubuh Moluo sendiri bereaksi aneh terhadap tablet tersebut. Sementara itu Lindong lanjut meraih tablet kuno itu ke tangannya lalu menatap Moluo yang masih terjekut. Dengan senyum tipis namun penuh keyakinan, Lindong menyatakan bahwa dirinya telah berhasil menahan 3 serangan sehingga Lindonglah yang memenangkan ujian itu. Moluo menatap tajam tablet merah kuno di tangan Lindong dan akhirnya bertanya dengan suara serak tentang benda itu. Moluo pada saat ini sama sekali belum bisa menerima kenyataan bahwa serangan dari simbol leluhur api berkobar miliknya sama sekali tidak mempengaruhi Lindong. Sedikit maklumat sebelum kita lanjut buat para tetua agung terhormat. Jika para tetua menginginkan 2 video dalam 1 hari, maka sekte ini butuh peningkatan level. Proses rekam suara dan editing itu bukan jurusan instan. Itu butuh waktu, tenaga, dan ki yang terkuras setiap malam. Karena itulah Mimin berencana merekrut tetua baru untuk membantu proses kultivasi konten ini. Namun seperti biasa, dunia persilatan tidak berjalan tanpa pilsuan Yuan. Tenang, gak perlu jual harta Yuan murni warisan leluhur. Cukup goceng sebulan sudah cukup untuk menambah 1 lapisan energi pada sekte ini. Semakin besar dukungan para tetua, semakin cepat sekte ini naik ke tingkat dan semakin sering konten turun tanpa jeda. Karena sejatinya channel ini bukan milik Mimin seorang. Channel ini adalah sekte kita bersama yang harus kita bangun. Kalau para tetua ingin melihat sekte ini berjaya dan upload makin brutal, maka saatnya naik tingkat menjadi anggota inti. Gas join dan mari kita kuasai benua ini bersama-sama. Di sisi lain, Kaisar Petir juga terdiam karena hasil itu benar-benar di luar dugaan. Serangan terkuat dari seorang ahli tingkat samsara seperti Moluo ternyata gagal melukai seorang kultivator muda yang masih berada di tingkat kehidupan mendalam. Sementara itu Lindong kemudian menjelaskan dengan tenang bahwa tablet merah itu adalah tablet api ilahi kuno. Ini adalah sebuah benda yang ditinggalkan oleh pemilik pertama simbol leluhur api berkobar, yaitu Master Api. Benda itu memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan simbol leluhur berkobar sehingga mampu melindungi Lindong dari serangan simbol tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Moluo akhirnya menghela napas panjang dan mengakui bahwa penguasaannya terhadap simbol leluhur berkobar memang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Master Api di masa kuno. Sementara itu Lindong menambahkan bahwa jika Moluo menggunakan kekuatan tingkat samsara miliknya sendiri untuk menyerang, kemungkinan besar Lindong tidak akan mampu bertahan sampai serangan ketiga. Dengan kata lain, kemenangan Lindong sebenarnya juga merupakan sebuah taruhan yang beruntung. Kaisar Petir memuji keberanian dan kemampuan Lindong karena meskipun pertarungan itu hanya berupa kesepakatan 3 serangan, hasilnya tetap luar binasa. Jika kabar itu tersebar, nama Lindong pasti akan mengguncang seluruh laut iblis kekacauan. Setelah beberapa saat terdiam, Moluo akhirnya mengakui kekalahannya di hadapan Lindong. Mendengar pengakuan itu, Lindong tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya karena itu berarti Lindong benar-benar memperoleh hak atas simbol leluhur petir. Namun Moluo kemudian mengatakan bahwa Lindong memang boleh memiliki simbol leluhur petir, tetapi Moluo harus mengambil bagian atas esensi petir dari simbol tersebut.
Lindong seketika terjekut mendengar hal itu, sementara Kaisar Petir juga mengerutkan kening karena mengambil esensi simbol akan membuat simbol leluhur petir menjadi tidak sempurna. Sementara itu Moluo kemudian menjelaskan bahwa ia memiliki rencananya sendiri. Jika ia tidak dapat menggunakan simbol itu secara langsung, setidaknya ia membutuhkan kekuatan esensinya untuk melaksanakan rencana tersebut. Lindong kembali mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya alasannya. Moluo pun menjawab bahwa esensi itu akan dijadikan umpan. Moluo lanjut menjelaskan bahwa banyak Imo masih bersembunyi di dunia ini dan keberadaan mereka sangat berbahaya. Oleh karena itu, Moluo berencana menggunakan kekuatan dari esensi simbol leluhur petir untuk menciptakan simbol palsu yang akan digunakan sebagai umpan untuk memancing Imo keluar dari persembunyian. Dengan begitu, mereka mungkin bisa memperoleh informasi tentang musuh yang selama ini bergerak secara misterius. Selain itu, Moluo juga menyebutkan bahwa Kingxi akan ikut terlibat dalam rencana tersebut. Rencana berani itu seketika membuat Kaisar Petir terjekut karena berarti Moluo sengaja memancing bahaya ke wilayahnya sendiri. Namun Moluo tetap bersikeras karena ia merasa pergerakan Imo yang semakin misterius membuatnya gelisah. Jika ia tidak mengambil tindakan, maka ancaman itu bisa menjadi semakin besar di masa depan. Sementara itu Lindong pada saat ini tampak merenung mendengar penjelasan Moluo. Setelah berpikir sejenak, Lindong bertanya kapan rencana itu akan dimulai. Moluo pun menjawab bahwa semuanya akan dimulai dalam waktu 3 bulan. Mendengar hal itu, Lindong berkata bahwa ia juga akan datang ke Aula Api Ilahi dalam 3 bulan untuk menjaga esensi petir tersebut. Lindong tidak ingin simbol yang baru ia peroleh menjadi tidak sempurna tanpa pengawasan Lindong. Mendengar jawaban Lindong ini, Moluo sempat ragu tetapi akhirnya ia mengangguk setuju. Setelah itu, Lindong pada akhirnya mempersilahkan Moluo mengekstraksi esensi petir dari simbol tersebut. Moluo pun segera bergerak menuju matahari petir raksasa yang menggantung di langit. Kedua tangannya berubah menjadi telapak api besar dan menembus ke kedalaman matahari petir yang bergemuruh. Kilatan petir menyala dengan dahsyat, lalu perlahan-lahan Moluo menarik tangannya keluar. Di tangannya muncul sekelompok cahaya petir yang sangat terang dengan simbol kuno samar yang memancarkan riak energi misterius. Moluo pun menjelaskan bahwa esensi simbol leluhur hanya dapat diambil ketika simbol itu belum memiliki pemilik tetap. Dengan begitu, kehilangan sebagian kecil esensi tidak akan merusak fondasi kekuatannya. Lindong pun mengangguk, tetapi ia juga menegaskan bahwa suatu hari nanti ia akan membuat simbol leluhur petir itu kembali sempurna. Selanjutnya, setelah menyimpan esensi petir tersebut, Moluo kembali ke hadapan Lindong dan mengatakan bahwa tujuannya telah tercapai. Dengan begitu, ia tidak akan tinggal lebih lama di tempat ini. Ia juga berkata bahwa jika dalam 3 bulan Lindong tidak datang ke Aula Api Ilahi, maka Moluo akan menganggap Lindong gagal memurnikan simbol leluhur petir. Pada saat itu, ia juga akan mengambil kembali simbol tersebut. Lindong memahami risiko besar dari proses pemurnian itu karena kegagalan bisa berarti kematian, tetapi Lindong tetap mengangguk tanpa ragu. Moluo kemudian berpamitan kepada Kaisar Petir. Sementara itu Kaisar Petir tertawa dan mengatakan bahwa ia sedikit menyesal tidak bisa bertarung bersama dengan para pemilik simbol leluhur. Dengan suara yang tenang namun penuh tekad, Moluo menyatakan bahwa ia akan menghancurkan semua Yimo di dunia ini. Keteguhan dalam kata-kata itu membuat Lindong merasakan keseriusan tekad Moluo. Selanjutnya, Moluo pada akhirnya berubah menjadi cahaya api yang melesat menembus ruang dan segera menghilang dari tempat tersebut. Lindong memandang ke arah kepergian Moluo sambil mengepalkan tangannya. Hal itu dikarenakan Lindong merasa bahwa dalam 3 bulan ke depan kemungkinan besar akan terjadi peristiwa besar di Laut Iblis Kekacauan. Sementara itu Kaisar Petir pada saat ini meminta Lindong untuk segera menikmati hasil kemenangannya. Kaisar Petir menatap matahari petir raksasa di langit dan merasa bahwa simbol leluhur petir tampaknya cukup puas dengan Lindong sebagai pemilik barunya. Lindong pun mengangkat kelapanya dan memandang matahari petir itu dengan tekad yang semakin kuat. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya ia menemukan simbol leluhur kedua. Karena itu, tidak peduli betapa sulitnya proses pemurnian yang akan dihadapi, Lindong bertekad untuk melewatinya. Dengan napas panjang, Lindong pada akhirnya melangkah ke udara dan perlahan berjalan menuju matahari petir raksasa tersebut.
Di hadapan pandangan cemas Mulingsan, tubuh Lindong akhirnya menghilang ke dalam cahaya petir yang menyilaukan. Pada saat itulah proses pemurnian simbol leluhur petir juga secara resmi dimulai. Di dalam dunia yang kacau, langit dan daratan tampak bercampur tanpa batas yang jelas. Di tengah tempat aneh itu, Lindong melayang sendirian sambil memandang sekeliling dengan kebingungan. Namun setelah beberapa saat, Lindong menyadari bahwa dirinya kemungkinan besar telah memasuki bagian dalam simbol leluhur petir. Kesadaran itu membuat Lindong pada saat ini perlahan menjadi tenang karena Lindong pernah mengalami hal serupa ketika mendapatkan pengakuan dari simbol leluhur pelahap. Lindong juga mengerti bahwa untuk memperoleh kekuatan simbol leluhur, seseorang harus terlebih dahulu diakui oleh simbol tersebut. Lindong pada akhirnya segera menenangkan pikirannya lalu duduk bersila di udara sambil mengamati perubahan di dunia kacau tersebut. Perlahan-lahan kekacauan mulai bergejolak dan energi besar yang sangat kuat berkumpul di dalamnya. Pada awalnya suara guntur itu lemah seperti sesuatu yang baru lahir, namun seiring berjalannya waktu suara tersebut semakin kuat sehingga menggema di seluruh dunia. Dari sumber suara itu muncul cahaya perak yang memancarkan aura kuno dan kuat. Saat melihat pemandangan itu, Lindong menyadari bahwa dirinya sedang menyaksikan kelahiran simbol leluhur petir. Namun tiba-tiba dunia kacau itu berubah menjadi dunia yang dipenuhi dengan petir. Kilat raksasa turun dari langit seperti naga petir yang mengamuk, sementara suara gemuruh mengguncang seluruh ruang. Pemandangan itu membuat kutil kelapa Lindong mati rasa karena dunia petir ini jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan dunia petir yang pernah Lindong lihat sebelumnya. Lindong pun bertanya dalam hatinya kepada Yan mengenai cara melewati ujian ini. Yan kemudian menjelaskan dengan santai bahwa untuk memperoleh pengakuan dari simbol leluhur petir, Lindong harus menahan serangan petir hingga ratusan ribu kali. Mendengar hal itu, wajah Lindong langsung berubah drastis karena bahkan satu sambaran petir saja sudah hampir menghancurkan tubuhnya. Namun sebelum Lindong sempat bertanya lebih jauh, petir raksasa tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam tubuhnya dengan keras. Tubuh Lindong langsung terpental jauh sambil memuntahkan darah sementara energi petir liar menyusup ke dalam tubuhnya dan menghancurkan tulang serta meridiannya. Rasa sakit yang luar binasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya hingga Lindong tanpa sadar menjerit kesakitan. Yan pada saat ini hanya mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar dari tempat ini dan Lindong hanya bisa bertahan. Bahkan seorang ahli tingkat kematian mendalam pun mungkin akan menjadi abu jika terkena begitu banyak petir. Tetapi terkadang tekad seseorang bisa lebih kuat daripada tubuh fisiknya sendiri. Setelah mengatakan hal itu, pada akhirnya suara Yan perlahan menghilang, meninggalkan Lindong sendirian menghadapi ujian mengerikan tersebut. Tak lama kemudian, sambaran petir kembali turun tanpa ampun. Satu demi satu, naga petir raksasa menghantam tubuh Lindong. Naga petir itu meledakkan tubuhnya hingga hangus dan memaksa Lindong terpental berkali-kali. Pada awalnya Lindong masih mencoba menghitung jumlah sambaran yang diterimanya, namun seiring waktu luka di tubuhnya semakin parah dan kesadarannya mulai kabur. Yang tersisa hanyalah rasa sakit luar binasa yang menyelimuti setiap bagian tubuhnya, seolah-olah tulang dan meridiannya telah hancur menjadi debu oleh kekuatan petir tersebut. Walaupun tubuhnya berkali-kali berada di ambang kehancuran, tekad keras di dalam diri Lindong membuatnya tetap bertahan. Di dalam pikirannya terus terngiang keyakinan bahwa hatinya harus sekeras batu dan keteguhannya harus seteguh gunung. Kalimat itu menjadi satu-satunya pegangan bagi Lindong saat menghadapi serangan petir yang tak ada henti-hentinya. Waktu terus berlalu dan petir masih terus-menerus turun tanpa henti dari langit. Tubuh Lindong perlahan melayang di udara dalam keadaan hampir hancur total. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya telah lenyap, sementara tiga benda ilahi di tubuhnya tersembunyi di bagian terdalam dan tidak dapat membantunya sama sekali. Dengan demikian, Lindong pada saat ini sepenuhnya menanggung semua sambaran petir itu sendirian. Namun yang mengejutkan, meskipun tubuhnya telah hancur berkali-kali oleh petir, tubuh Lindong tidak benar-benar berubah menjadi abu. Tekad yang kuat membuatnya bertahan seperti batu keras yang tak bisa dihancurkan oleh badai. Petir terus menghantamnya ribuan hingga puluhan ribu kali, tetapi Lindong tetap bertahan seperti perahu kecil yang terombang-ambing di lautan badai, namun tidak pernah benar-benar tenggelam. Seiring waktu berlalu, tubuh Lindong yang semula kering dan rusak mulai memancarkan cahaya petir samar.
Lindong duduk diam di ruang kosong dengan kedua tangan yang membentuk segel tertentu. Wajahnya tampak serius, sementara dari tubuhnya perlahan memancar aura agung yang samar, seolah-olah kekuatan Kaisar Petir sedang bangkit di dalam dirinya. Busur-busur petir juga terus mengalir di permukaan tubuh Lindong dan masuk melalui pori-pori kulitnya. Rambut hitamnya bahkan berubah menjadi keperakan karena terlalu lama mandi dalam cahaya petir. Pada saat itu kesadaran Lindong berada dalam keadaan yang sangat samar. Lindong bisa merasakan bahwa tubuhnya sebenarnya sudah berada di ambang kehancuran. Namun dengan tekad yang luar binasa, Lindong memaksa tubuhnya tetap berada di batas antara hancur dan bertahan. Ketika tubuhnya dipertahankan dalam batas yang sangat tipis itu, perubahan misterius juga perlahan terjadi di dalam dirinya. Jika seseorang dapat melihat ke dalam tubuh Lindong, orang itu akan menemukan pola kilat perak yang tak terhitung jumlahnya menutupi setiap tulang dan otot. Pola petir itu membentuk jaringan yang mengikat seluruh tubuh Lindong. Setiap kali petir menyambar tubuh Lindong, jaringan petir itu menjadi sedikit lebih terang, seolah kekuatan petir sedang menyatu dengan tubuhnya. Di dalam jiwanya, Lindong terus mengingat alasan mengapa dirinya tidak boleh mokat. Lindong harus menjadi lebih kuat dan kembali ke wilayah Suan Timur. Lindong ingin membuktikan kepada gadis yang tampak dingin dan bangga di luar namun memiliki hati yang lembut. Lindong ingin menunjukkan bahwa suatu hari nanti dirinya akan cukup kuat sehingga gadis itu akan memandangnya dengan serius. Lindong juga ingin mengatakan kepada gadis secantik peri itu bahwa dirinya akan melindungi senyum polosnya. Selain itu, Lindong ingin memberitahu gadis yang sering menanggung segalanya sendirian bahwa bahunya cukup kuat untuk menopang semua beban tersebut. Karena itulah Lindong pada saat ini menolak untuk mokat. Raungan penuh tekad tiba-tiba menggema dari dalam jiwa Lindong dan kesadaran yang hampir tenggelam akhirnya bangkit kembali. Pada saat itu mata Lindong yang selama ini tertutup juga tiba-tiba terbuka. Cahaya petir bersinar dalam matanya ketika Lindong menatap langit yang dipenuhi dengan kilat. Dengan suara keras, Lindong menghitung jumlah sambaran petir yang telah diterimanya hingga mencapai 99.999. Kemudian Lindong mengangkat kelapanya dan menantang langit untuk menurunkan sambaran petir terakhir. Langit seolah merespon tantangan tersebut. Petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dan perlahan membentuk satu kilat raksasa yang berubah menjadi naga petir yang sangat besar. Tubuh naga petir itu membentang di langit dengan mata kilat yang menatap tajam ke arah Lindong. Pemandangan itu cukup menakutkan untuk membuat siapapun gemetar, tetapi Lindong justru menatap balik tanpa rasa takut. Dengan senyum gila di wajahnya, Lindong membuka kedua tangannya seolah menyambut serangan terakhir dari langit. Naga petir yang sangat besar itu akhirnya turun dengan kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Dalam sekejap, naga petir itu menghantam tubuh Lindong seperti meteor yang jatuh dari langit. Benturan itu begitu dahsyat hingga tubuh Lindong langsung hancur. Darah dan dagingnya tersebar di udara, bahkan tulangnya juga tak tersisa. Naga petir itu terus meluncur hingga akhirnya menghantam tanah, sementara yang tertinggal di langit hanyalah kabut darah yang perlahan melayang. Kabut darah itu tetap melayang untuk waktu yang lama, namun tiba-tiba cahaya petir muncul di dalamnya dan busur-busur petir yang padat mulai menyebar. Perlahan-lahan kabut darah itu menyusut dan berkumpul kembali, membentuk pola petir yang menyusun ulang darah dan daging secara misterius. Pada akhirnya kilatan cahaya perak bersinar dan sebuah tubuh baru muncul di dalam petir. Tubuh itu adalah tubuh Lindong yang baru. Tubuh tersebut hampir sempurna namun memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Rasanya seolah-olah kekuatan ilahi dari petir berdiam di dalam dirinya. Lindong menunduk dan melihat tubuhnya yang baru. Tubuhnya ditempa oleh ratusan ribu sambaran petir. Pada awalnya Lindong tampak sedikit bingung, tetapi kemudian Lindong perlahan mengepalkan kedua tangannya. Saat Lindong mengepalkan tinjunya, kekuatan yang mengerikan langsung meledak dari tubuhnya seperti binatang purba yang ganas. Kekuatan itu jauh lebih kuat dan lebih liar dibandingkan dengan sebelumnya. Rasanya seolah-olah kekuatan itu benar-benar tampak tidak memiliki batas. Lindong kemudian mengangkat kelapanya dan menatap langit yang masih dipenuhi dengan petir. Namun kali ini Lindong tidak lagi merasakan ketakutan terhadap energi petir yang ganas itu. Sebaliknya, Lindong merasakan kedekatan yang aneh dengan kekuatan tersebut. Ketika Lindong mengeluarkan tangannya dan menangkap sambaran petir yang jatuh, petir itu tidak melukainya sama sekali.
Energi yang sebelumnya liar kini justru berputar dengan lembut di telapak tangannya seperti domba yang jinak. Lindong pun tersenyum tipis sambil melihat petir yang berputar di tangannya. Setelah itu Lindong kembali menatap ke arah langit. Petir-petir di langit tiba-tiba bergetar dan membentuk pusaran yang besar. Dari pusat pusaran itu turun sebuah sambaran petir yang membawa sebuah simbol kuno. Simbol petir kuno itu pada akhirnya perlahan turun hingga berhenti di hadapan Lindong. Ketika Lindong melihat simbol kuno itu, kegembiraan dan kepuasan yang luar biasa muncul di mata Lindong. Tawa bahagia Lindong bergema di seluruh dunia guntur bersama dengan suara guntur yang menggelegar. Lindong akhirnya memahami bahwa setelah melewati ratusan ribu sambaran petir dan menempa tubuhnya menjadi tubuh petir yang sempurna, dirinya pada akhirnya memperoleh pengakuan dari simbol leluhur petir. Namun Lindong tidak langsung menyentuhnya karena Lindong memahami bahwa mendapatkan pengakuan dari simbol leluhur petir bukan berarti semuanya selesai. Di dalam tubuh Lindong sudah ada simbol leluhur pelahap sehingga jika simbol leluhur petir masuk ke tubuhnya, kedua kekuatan besar itu pasti akan saling tolak-menolak. Penolakan dua simbol leluhur adalah kekuatan yang bahkan tidak akan mampu ditahan oleh tubuh Lindong yang sekarang jauh lebih kuat. Oleh karena itu, Lindong pada akhirnya segera memanggil Yan di dalam pikirannya dan bertanya apa yang harus Lindong lakukan. Yan dengan santai menjelaskan bahwa kekuatan simbol leluhur sangat sombong dan biasanya seseorang hanya bisa memiliki satu saja. Namun Yan juga mengatakan bahwa Lindong cukup beruntung karena terlebih dahulu memiliki simbol leluhur pelahap. Simbol leluhur itu dikenal sebagai kekuatan paling akomodatif di antara 8 simbol leluhur besar. Selain itu, Lindong juga memiliki batu leluhur, benda yang memang diciptakan untuk menjaga keseimbangan kekuatan 8 simbol leluhur. Meskipun kekuatan Yan belum pulih sepenuhnya, Yan yakin masih mungkin menjaga keseimbangan antara simbol leluhur pelahap dan simbol leluhur petir. Mendengar hal itu, Lindong tentu saja merasa sangat gembira. Sementara itu, Yan kemudian memerintahkan Lindong untuk menenggelamkan kesadarannya ke istana Niwan di dalam pikirannya dan menerima simbol leluhur petir di sana. Yan juga mengatakan bahwa proses ini bukan hanya menyeimbangkan kedua simbol, tetapi juga bisa memperkuat energi mental Lindong yang selama ini seolah mengalami kemacetan. Yan lanjut menjelaskan bahwa energi mental Lindong sebenarnya selama ini terus diserap oleh simbol leluhur pelahap untuk menumpuk kekuatan. Ketika waktunya tepat, semua energi itu akan dikembalikan dalam bentuk yang jauh lebih kuat kepada Lindong. Lindong pada akhirnya tidak ragu lagi dan segera duduk bersila di udara. Lindong menutup mata sementara simbol leluhur petir berubah menjadi kilatan cahaya dan masuk melalui dahi menuju istana Niwan. Di dalam istana Niwan milik Lindong terdapat dunia kecil yang dipenuhi dengan energi mental yang luas dan di tengahnya terdapat lubang hitam yang merupakan wujud simbol leluhur pelahap yang terus memutar dan menelan energi di sekitarnya. Ketika simbol leluhur petir masuk, ketenangan dunia kecil itu juga langsung pecah. Petir menyambar di langit dan mencoba mendominasi seluruh ruang dengan sifatnya yang sombong. Namun simbol leluhur pelahap tidak menerima kehadiran itu sehingga lubang hitam berputar dengan cepat dan memancarkan cahaya hitam yang melawan. Dua kekuatan besar itu langsung bertabrakan dan membuat seluruh dunia kecil di istana Niwan Lindong menjadi kacau. Melihat kekacauan itu, Lindong pada akhirnya meminta Yan bertindak karena jika dibiarkan lebih lama istana Niwan miliknya bisa hancur. Yan kemudian muncul bersama dengan batu leluhur dan segera membentuk segel keseimbangan. Dari tangannya keluar dua benang cahaya putih yang masing-masing terhubung ke simbol leluhur pelahap dan simbol leluhur petir. Benang cahaya itu membentuk segel seperti timbangan yang perlahan menyeimbangkan kedua kekuatan besar tersebut. Gelombang energi khusus mengalir melalui benang cahaya itu menuju kedua simbol leluhur sehingga pertarungan mereka perlahan mereda dan akhirnya kedua kekuatan itu mulai berdampingan dalam keseimbangan yang rapuh. Lindong menyadari bahwa keberhasilan itu bukan hanya karena kemampuan Yan, tetapi juga karena sifat akomodatif dari simbol leluhur pelahap yang memungkinkan kedua kekuatan itu hidup berdampingan. Namun setelah keseimbangan tercapai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Simbol leluhur pelahap tiba-tiba berputar jauh lebih cepat, lalu dari dalamnya memancar lautan energi mental yang luar biasa besar. Energi mental itu membanjiri dunia kecil di istana Niwan dan membuat ruang itu terus meluas. Bahkan pada saat yang sama, badai petir mulai terbentuk di langit dunia kecil tersebut.
Lindong merasakan bahwa energi mentalnya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Hambatan yang selama ini menahan perkembangan energi mentalnya langsung hancur satu demi satu. Seluruh dunia kecil di dalam pikirannya tampak mengalami sebuah perubahan yang besar. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong juga mulai melonjak seperti banjir yang besar. Kekuatan Yuan itu kini mengandung kilau perak dengan petir yang berkilat di dalamnya. Aura yang memancar dari tubuh Lindong juga pada saat ini meningkat dengan cepat. Di ruang kosong itu, Lindong tetap duduk diam dengan tenang sementara badai kekuatan Yuan dan energi mental berputar di sekelilingnya. Di tengah pusaran dua kekuatan besar tersebut, aura Lindong terus meningkat sedikit demi sedikit, menandakan bahwa kekuatannya sedang mengalami peningkatan besar.